puji Tuhan, Bapak Ibu bisa percaya semua tergabung satu di tempat ini. Anak-anak sekolah minggu, juga pemuda remaja, semua. Ya, saya yakin Roh Kudus menginginkan untuk kita duduk tenang sambil mata jangan menghayal, pikiran jangan mengembang ke kiri dan kanan, tetapi fokuskan ke depan. Dan jangan balik belakang. Akibat balik belakang jadi apa? Tiang garam. Saya tidak mau hidup kita jadi tiang garam terus. Laut garam ketinggiannya garamnya ada hampir 50%. Sampai orang kalau mau ke tengahnya tanpa mau berenang, dia tetap terapung karena kadar garamnya tinggi. Tapi kalau di kolam biasa-biasanya air tawar, wah jangan coba-coba kalau tidak tahu renang, langsung belum mati. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang ke-10 sejak Yesus naik. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, saya coba berikan pencerahan sedikit tentang hari ini. Karena ada banyak orang seringkali membanggakan dulu organisasinya, dan memang sering dipakai hari Pantekosta. Tetapi kalau kita tarik dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, di zaman Yesus itu sudah pakai bahasa Yunani. Makanya bahasa Yunani di sini dia tulis Hemera. Hemera itu berarti kata kita yang disalin dengan bahasa Indonesia adalah berbicara Pentekoste. Diubah oleh bahasa Inggris jadi bunyi lain, dipakai tetap di bahasa kita yang harus kita sebut Pentakosta. Jadi enggak ada Pantekosta, Pentakosta itu adalah berbicara Minggu Putih. Minggu Putih ini adalah 7 minggu. 7 kali 7 49, masuk pada hari perhitungan hari yang ke-50. Nah, kalau kita tarik dalam terjemahan lama, itu hari-hari yang dipakai oleh umat Israel pada ketika mereka panen hasil, sehingga itu disebut Minggu Raya, Hari Raya Panen. Kalau orang-orang, saya pun terlalu tahu persis kebiasaan orang-orang Batak, tapi kebiasaan orang-orang Minahasa Manado, kalau hasil panen mereka dibuat perayaan hari pengucapan syukur di bulan-bulan Juni, Juli sampai Agustus. Itu hari pengucapan syukur. Itu kalau di hari itu Bapak Ibu rasa iri kalau nggak buat. Kenapa rasa iri? Lihat tetangga, semua sudah ada, komplit. Bukan cuma kepala babi, tapi babi entero, babi, anjing, semua ada. Kalau di Tongon semua sampai jual ular, kelelawar, apalagi monyet dijual. Babi hutan, babi pelihara, semua taruh di atas meja, tapi sudah makan. Para cek, datangin satu persatu, ada sensus pengucapan syukur datang. Pak, anggaran semua ini berapa? Itu sekian juta. Lunasnya itu lagi bon, lagi hutang.
Jadi semua ada babi hutan, ada baju baru, tapi semua hutan. Karena gaya, nggak mau dikalah dengan tetangga. Nah, kita sekarang memperingati hari besarnya, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta ini adalah hari kebebasan bagi setiap umat-umat Tuhan yang mengalami kepanikan, ketakutan. Mereka mulai berpikir, wah, ke depan kita bahaya, Bapak Ibu. Sehingga pada ketika hari Pentakosta itu terjadi, tercurah di loteng Yerusalem, maka semua mata umat manusia, termasuk para ahli Taurat, orang Farisi, si tua-tua Yahudi, semua menatap sambil melihat kepala-kepala semua terbakar, sehingga mereka mulai juluki di sana kebakaran kepala orang percaya. Terjadi kebakaran karena api seperti lidah-lidah api kelihatan kepada jemaat yang ada 120. Di saat itulah membuat kegemparan bagi dunia Yahudi, bagi orang-orang banyak. Pada ketika orang-orang yang namanya Nasrani, pengikut-pengikut Yesus di masa itu hidup dalam ketakutan. Sebab mereka sudah lihat bagaimana pengalaman bersama-sama dengan guru kita. Guru kita toh habis dibunuh, apalagi kita. Saya percaya mulai ada pertanyaan-pertanyaan dan saling bertanya, kok kita nanti bagaimana? Di zaman masuk pada zaman kerasulan, di sana ada banyak cerita yang mengerikan, bahwa mereka di waktu itu dalam keadaan takut, sampai mau beritakan nama Yesus, semua buka, tutup mulut, takut. Tetapi pada masa Roh Kudus tercurah, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia kenabian, semua dicabut roh kepanikan, roh ketakutan itu oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita perlu terjemahkan itu di dalam kehidupan kita sebagai kekristenan. Banyak orang sekarang mengabaikan kebutuhan iman seseorang, yaitu Roh Kudus. Dan ada beberapa gereja yang coba memblokir, dan mereka mulai strukturkan dari pusat sampai kepada pengembalaan. Sudah beri diktat, dan semua harus seragam dengan satu ketentuan, jangan berbicara tentang Roh Kudus. Punya makna yang begitu dalam, terlebih karunia diblokir semua. Jangan, boleh sebut Roh Kudus, tetapi cuma sekedar sebut Roh Kudus. Makanya dari gereja-gereja yang coba memblokir tentang pekerjaan Roh Kudus, mereka mulai coba menaruh sebuah keyakinan penuh, kalau betul-betul Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saat ini, kalau dia masih sayang saya, beri dia kekuatan. Kalau engkau sudah tidak sayang kepadaku, itu kata orang yang sudah murtad. Dia bilang, kalau engkau Yesus Tuhan, saat ini, di saat saya lagi sementara ceramah, biar saya akan mati. Coba uji, betul itu Tuhan atau tidak. Tuhan yang dia sudah putar balikan firman, Tuhan yang dia sudah fitnah, Tuhan yang dia sudah belakangi.
Pada akhirnya Tuhan restui perkataan. Masih lagi pegang mic, langsung duduk sambil tidak tertolong. Makanya kalau kita kekristenan jangan coba-coba. Kita sejak sudah lahir sudah disebut Kristen. Tetapi mari kita sama-sama untuk mewujudkan kekristenan kita, supaya kita mau berjalan sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya coba memberikan sebuah tema, Roh Kudus pemimpin yang sejati bagi kita orang percaya. Saudara mau pimpinan Roh Kudus yang sejati? Tapi ketika Roh Kudus sudah pimpin kita, bukan menjadikan kita mengabaikan pimpinan-pimpinan kita. Amin. Roh Kudus dia akan membuat kita, ketika kita mengerti tuntunan pimpinan Roh Kudus yang sejati, dia akan melunakkan kekerasan hati kita, dan kita semakin lebih cinta kepada pemimpin-pemimpin kita yang menghantar kita kepada jalan kebenaran, yang membuka wawasan daya berpikir kita untuk tentang keselamatan. Maka saya percaya Roh Kudus akan membawa kita lebih paham, lebih seirama, lebih selaras di dalam pelayanan. Maka dengan itu saya punya kerinduan, biarlah ini terjadi di Geraha Kurnia. Kalaupun di gereja-gereja yang lain membuka hati, menerima tuntunan Roh Kudus sebagai pemimpin yang sejati dalam hidupnya, maka Roh Kudus akan membawa kita bukan cuma sekedar kita beriman, besok datang berkat, tetapi kita akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau serupa, sama-sama dewasa di dalam Tuhan. Sama-sama sudah dewasa. Kalau orang percaya mau jadi serupa dalam rumah tangga, harus serupa. Betul tidak? Tanya umur berapa? Orang Jawa kadang-kala ada yang panggil Neng, yang lain panggil Mas. Neng sudah umur berapa? Baru 12 tahun. Mau direstui apa enggak? Yang Mas sudah umur berapa? Sudah 82 tahun. Wah, minta ampun. Jadi ini keterlaluan. Tapi kalau kita di dalam kehidupan rohani untuk mencapai kehidupan kekekalan, maka di sini kita percaya bahwa panggilan kerajaan untuk kita membangun sebuah kerajaan, karena kita akan dipercayakan untuk berkerajaan dengan Yesus, Sang Kepala Gereja, Sang Pemimpin kita, Sang Presiden kita, yang akan nanti membawa kita kepada 1000 tahun masa damai. Wah, masuk di sana adalah 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Makanya Bapak Ibu siap-siap hidup kita, bahwa hari-hari ini kita akan melangkahi tantangan-tantangan yang besar, pencobaan-pencobaan yang berat yang ada di hadapan kita. Jadi mari kita lewati dulu dengan catatan kita harus loncat, bukan berjalan bertemu dengan mereka. Maksud firman Allah bahwa ketika kita dengan teguh sampai hari Tuhan datang, kita akan dibawa oleh Tuhan jauh daripada mata si naga atau mata si jahat itu. Saudara mau jauh dari mata si jahat? Saudara mau jauh dari iblis? Iblis jangan saudara pikir nggak ada, memang kita nggak lihat. Tetapi reaksinya kadang-kala boleh kita terlihat. Coba Pak Rudi kasih panjang sedikit khotbah, sudah ada reaksi-reaksi iblis. Boleh, bago yang jatuh kaki, bago yang jatuh, atau pura-pura juga toilet biar nggak rasa pis. Haleluya. Kalau kita mau belajar tekun, sampai dengan saudara tahu pernah baca di Kisah
tentang si Epicus? Pernah? Karena terlalu panjang tuh Paulus. Iblis bisik dia. Akhirnya dia tertidur, jatuh. Syukur ada Paulus. Dia hidup. Haleluya. Mari, saya tidak akan panjang lebar. Saya ingin untuk memberi kejelasan bagaimana Roh Kudus pemimpin yang sejati dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu dalam firman Tuhan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Oke, mari ditayangkan di layar monitor. Oke, mari semua mata boleh melihat. Kalau bisa ada HP suci, mari kita akan baca sama-sama dalam hitungan 3. Oke, semua sudah? 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Kekasih dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita turun 10 hari ke bawah, berarti di masa Yesus naik ke Gunung Zaitun, dan dia diraih oleh awan naik ke surga, sedang ditatap oleh para rasul-rasul, dan ada kurang lebih 500 orang matanya melihat bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Kagum dunia zaman itu di Timur Tengah, kagum dengan peristiwa yang mereka tidak suka, bahwa satu tantangan yang begitu berat yang dihadapi oleh murid-murid pada ketika Tuhan Yesus dibunuh, dipalang di kayu salib, tangan kaki dipaku, lambung ditusuk, kepala dipakaikan mahkota, darah tidak pernah henti, selalu terus menetes, terus mengalir. Satu tanda bahwa darah Yesus menebus kita. Darah Yesus menebus dosa umat manusia yang ada di bawah kolong langit. Seluruh umat manusia yang ada sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi ingat, ketebusan sudah seluruh, tapi keselamatan barang siapa yang percaya kepada Yesus. Saudara percaya Yesus? Atau cuma karena dari mama papa kita orang Kristen, sampai mungkin ada pesan-pesan mama papa, kalau mau kemana-mana, mau dewasa, jangan jangan cari mau masuk keluarga, dua iman di dalam. Boleh, akhirnya anak-anak sekalipun hati mulai, tak suka dia kok jatuh tuh dia pemukan. Ya itu banyak sekarang orang-orang, dia papa kaya, kalau mau bilang bunga, matu satu jadi ekor-ekor ini, Tuhan. Ada di sini, cowok-cowok si pilih-pilih. Tuh orang Kristen susah, tolak mati-matian. Pilih yang tidak percaya Yesus, karena dia papa kaya, oto mewah, rumah mewah, pasti dia papa bilang menipet apa di sini, dia jodoh. Bagi orang Kristen tulen, yang dikeluhkan orang Manado, Kristen orang Manado mengeluhkan artis orang Kristen yang luar biasa. Pada ketika dia kembali, orang Kristen semua katuk mulut, bungkam, sambil bertanya, kemanakah dia? Ini sehingga orang mulai bilang, doakan dia, doakan dia. Banyak pendeta bilang, dia salah, kita tuh beban.
Jadi di sini kita lihat bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengakui Roh Kudus pemimpin yang sejati, yang tidak pernah menggoyahkan kita, dan dia pun tidak akan tergoyah. Sekali melangkah tetap melangkah, di tengah badai pun dia akan terus menuntun kita. Bapak Ibu, pada zaman Yesus Kristus lagi ada bersama-sama, ada banyak pesan. Kita lihat dulu dari ayat yang ke-7. Coba ayat 7, ayat pasal 16 ini. Apa Tuhan bilang kepada murid-murid di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8? Kita coba baca. Oke, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7-8. Ya, oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghiburan itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa pesan Yesus pada ketika melihat murid-murid dalam keadaan kesedihan, mereka sepi. Siapa lagi menuntun kita? Siapa lagi yang akan mengajar kita? Dan siapa lagi yang akan memberi mujizat di kala kita dalam pelayanan, mendoakan orang sakit? Mereka sudah pastikan dia akan sembuh. Mereka akan kalah, mereka akan terus difitnah. Nah, inilah kesedihan murid-murid. Mereka tidak mampu untuk ditinggalkan oleh Yesus sebagai sang guru. Tetapi Yesus berkata dengan hati yang penuh rasa duka, rasa tidak tega kepada mereka. Dalam ayat yang ke-7, coba kita, dia bilang apa? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, adalah lebih beruntung, adalah lebih bermanfaat bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, penolong, pengasih, dia bilang, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu luar biasa. Lebih jelas lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Yohanes pasal yang ke-14 26. Dia bilang apa? 26. Tetapi penghibur yang Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak akan biarkan. Makanya dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia meminta kepada Bapa supaya perjanjian Bapa itu digenapi, diutus kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang lagi ada di bawah kolong langit. Sehingga terjadilah, kalau kita lihat di Kisah pasal 2, pada ketika mereka berhimpun di sana, bahwa hari pencurahan itu tercurah di hari yang ke-10. Jam berapa kira-kira? Ada yang tahu jam berapa? Malam ya? Malam pagi 9. Sehingga pada ketika orang-orang luar lihat, ini orang-orang gila semua.
Kok masih jam pagi, bagi jam 9 pagi sudah teruyun-uyun mabuk anggur. Jam pagi ini terimalah Roh Kudus, bukan nanti sebentar malam. Tapi masih ada sebentar kan? Bu? Masih ada lagi sebentar di Kopang malam terakhir. Ya. Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa pencurahan Roh Kudus itu pada hari yang ke-10 terjadi di pagi hari. Mereka lagi bangun, terkejutlah. Semua mulai diinggapi. Mereka mulai terkejut. Wah, ini ada getaran-getaran. Ini ada angin, apa ini? Bertanyalah mereka. Wah, ini rupanya. Tiba-tiba kelihatanlah lidah-lidah api hinggap semua. Tidak ada yang terkecuali. Dan akhirnya di ayat yang keempat kisah 2 bahwa Roh Kudus beri mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Bapak Ibu, di zaman mereka temui curahan Roh Kudus, saya tidak tahu keadaannya bagaimana. Kalau tempo hari di tahun 774 terjadilah kegerakan rohani. Sampai pada tahun 60-an Manado itu dahsyat, sehingga karunia-karunia mulai bermunculan, termasuk gereja Maranatha, gereja Pantekosta. Semua oma-oma kalau menyanyi nggak ada tuh pujilah Tuhan. Udah cakap sini. Sekarang kalau kita coba angkat lagi, ketawa semua. Oh, apa ini? Oh, gereja joget-joget? Enggak. Kalau Roh Kudus bawa tanpa kita sadari dengan suka hati kita. Daud, ya bukan, aduh. Ya joget untuk memuliakan Tuhan di depan kabut. Dan akhirnya apa? Perkenanan Tuhan terjadi. Luar biasa. Di hari itu mulai terjadi pertempuran karunia. Di sana bernubuat, di sana bernubuat, di sana mulai bilang ini, di sini bilang itu, bingung semua. Akhirnya ketemu dengan satu pelayanan yang betul-betul dia mendapatkan ilhaman, pengwakilan dari Tuhan, dan dia dikodok oleh Tuhan. Face to face, muka dengan muka, berjumpa dengan Tuhan sambil dia mulai bertanya tentang pekerjaan Roh. Itu dahsyat ketika Roh Kudus penuhi dalam hidup kita. Makanya dia bilang hati-hati kalau orang percaya tidak memiliki Roh Kudus, sudah dijuluki dia bukan milik kamu. Amin. Coba Roma 8 ayat 9 dulu kita lihat di sini. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Supaya kita tahu ini Alkitab bilang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Amin. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, ini dia bilang titik sini, diam dalam kamu. Terus, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Milik siapa? Haleluya. Makanya di sini mari kita perlu menyadari kembali lebih tajam lagi orang-orang yang tidak memiliki Roh. Kita lihat di dalam Yudas 19. Yudas cuma satu ayat, satu pasal. Ayat yang ke-19. Coba kita lihat di sana. Yudas 1 ayat 19. Kita perhatikan. Dia bilang apa? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Haleluya. Sudah mulai kelihatan ibu bapak pemberontak. Saya enggak bernuduh ya. Saya enggak bilang bapak ibu, tapi saya cuma kasih tahu firman. Ini orang yang tidak tanpa memiliki Roh Kudus. Sekali lagi kita baca, mereka adalah pemecah belah
yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Roh Kudus pemimpin yang sejati yang akan menuntun kita kepada hidup yang luar biasa. Bukan milik Kristus jadi pemecah belah. Lebih berbahaya. Saya tambah satu ayat supaya kita lebih memahami bagaimana Roh Kudus ini penting dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 15. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 15. Oke, kita baca sama-sama boleh? 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun. Ya. Haleluya. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Itu kasih karunia. Itu kasih Roh Kudus. Roh Kudus. Di terakhir kalau kita lihat di Kisah pasal yang kedua ayat 38, maka kamu akan beroleh kasih karunia. Nah, ini kasih karunia ini berbicara tentang Roh Kudus. Jangan kamu menjauhkan. Kalau kita menjauhkan, apa akibatnya? Apa efeknya? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hati-hati. Ini gereja mengingatkan bagi orang percaya di hari pencurahan Roh Kudus betapa pentingnya. Saya tak pusing mau disepelekan, mau dipakai, mau di apa. Yang penting saya rindu supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dan kita mulai ambil satu kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah pemimpin yang sejati, menuntun hidup kita, bawa kepada kehidupan kekekalan dalam perjalanan Allah yang sempurna kita jalani, sehingga tidak ada sesuatu yang meragukan dalam hidup kita. Maka di sini Yesus tahu hidup tidak mudah. Ia tahu kita akan menghadapi dunia yang membingungkan dan menyesatkan. Tuhan tahu kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang membingungkan. Kalau mungkin cuma cari berkat, kesaksian Pak Tito, yang penting percaya, aman di pikiran, aman di hati, yakin. Tinggal tunggu kapan Tuhan teteskan berkat itu. Yang penting jangan bikin kecelaan. Itu berkat akan datang kepada kita. Tetapi masalah Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Ada pergumulan, ada pertempuran. Kuatnya daging ini. Daging ini terlalu kuat untuk mesingkirkan Roh Kudus. Karena daging ini lebih cinta kepada perkara dunia daripada kebenaran. Sehingga Alkitab bilang bahwa banyak orang lebih cinta gelap daripada terang. Makanya di sini kita perlu sadari bahwa Roh Kudus ini akan membuka mata kita dan membuka kita untuk melihat bahwa bersama Roh Kudus Dia akan menerangkan mata hati kita untuk melihat sukacita yang membawa damai di hidup kita. Maka sebelum Ia naik ke surga, seperti saya jelaskan tadi, janji Roh Kudus bukan sekedar penolong tetapi juga pemimpin sejati. Roh Kudus bukan hanya untuk super rohani, tetapi untuk semua orang percaya, termasuk kamu yang ada sekarang ini. Dia akan membawa kita kepada kepastian hidup yang sungguh. Makanya ada pertanyaan di sini. Mengapa Roh Kudus itu penting bagi hidupku? Ini perlu kita jawab. Mengapa Roh Kudus itu penting bagi hidup kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu merasa penting? Ada amin? Penting sekali
hidup ini. Jadi yang pertama, Roh Kudus membimbing kepada kebenaran dunia. Membimbing kepada kebenaran. Dunia penuh dengan kebenaran palsu yang dibungkus manis. Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran sejati yang berasal dari firman Tuhan. Ia menuntut kita agar kita tidak salah jalan, tidak terjebak dalam keputusasaan, kekeliruan, dan tidak hanyut dalam arus dunia ini. Itu satu jawaban mengapa Roh Kudus itu penting bagi kita. Dia akan membawa kita supaya ada kepastian bahwa orang yang memiliki Roh Kudus, dari hidupnya akan terpancar kata-kata surga, bukan kata-kata dunia, bukan kata-kata maki-maki. Tidak ada. Bukan di saat menjalankan tugas. Saya nggak butuh pengurapan, saya pakai ini juga. Saya waktu adakan KKR pernah pimpin dalam jangka perjalanan KKR 3 bulan. Jadi di saat KKR itu kami mengajak, ketika ada di satu desa atau satu kampung, saya undang semua. Kalau ada 10 gereja, saya ajak 10 gereja itu diundang untuk beribadah sama-sama. Giliran undang nyanyi bersama hamba-hamba Tuhan, saya sampai terkaget. Di samping kita ini berdirilah seorang pendeta yang sangat dikagumkan di kampung itu. Dia lagi ngobrol dengan saya tercium, wah ini pakai cap tikus ini. Saya spontan, saya nggak ada nego-nego, Pak, nggak mabuk, Pak. Oh enggak, ini cuma tambah panas, cuma tambah sedikit bikin berani. Saya nggak bisa ngomong kalau nggak selokit, nggak 2 selokit, saya nggak bisa ngomong. Pernah Bapak Ibu jumpa hamba-hamba Tuhan yang demikian? Saya kaget, saya langsung sentuh, Pak, nggak mabuk, Pak. Dia bilang, enggak, kenapa Pak minum? Cuma bikin berani. Kadang-kadang dia gugup melihat banyak orang. Dia tidak bisa ngomong. Wah, itu luar biasa. Jadi urapan cap tikus, urapan anggur, bukan urapan dari Roh Kudus. Jadi di sini Bapak Ibu kita perlu menyadari bahwa dunia kadang-kala membingungkan kita. Dunia kadang-kala mengkhawatirkan kita. Dunia sekarang membuat kita keliru hidup. Entah kemana hidup kita. Sering bertanya, si A bilang jalan ke surga benar, si B bilang jalan ke surga betul. Dan yang lain-lain berbicara tentang kebenaran firman luar biasa. Tetapi saya ini berdiri di sini, mau kemana? Dia bukan lihat kebenarannya, tetapi dia lihat orangnya. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, jangan saudara mau berdiri kepada jalan Allah melihat orangnya, melihat oknumnya. Jangan lihat, wah ibu gembala kok lebih dari Pak Rudi apa? Atau sebaliknya, ibu gembala kok begini. Jangan. Itu membuat kita terhenti kaki kita. Tidak akan mampu melangkah berjalan kepada kebenaran Allah. Tidak mampu untuk menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin yang sejati dalam hidup kita. Makanya mari kita sebagai gereja Tuhan, kita percaya kalau Roh Kudus tuntun tidak bahaya. Roh Kudus tuntun, saudara aman dan damai sejahtera ada dalam hidup kita. Bagian yang kedua, mengapa Roh Kudus itu penting bagi hidupmu? Bagian kedua, Roh Kudus memberi hikmat dalam keputusan. Haleluya. Keputusan-keputusan apapun
baik kita sebagai anak muda, baik kita sebagai orang tua, istri, suami istri, terhadap anak-anak, keputusan-keputusan yang kita putuskan, jangan kita mendahului Roh Kudus. Tetapi mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kamu tidak sendiri. Roh Kudus adalah sahabat sejati yang akan menguatkan kamu saat kamu lalai, takut atau merasa gagal. Dia akan menjadi penghibur saat kamu sedih, guru saat kamu bingung, dan mentor yang membimbing kamu supaya kamu menemukan tujuan atas hidupmu. Jadi ini Roh Kudus yang sejati yang menuntun. Guru yang mengajar kita. Sebagai mentor, dia akan membentuk karakter kita. Dia mengubah karakter kita. Betul-betul akan terlihat karakter anak-anak Tuhan. Karakter orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terlihat. Roh Kudus tidak pernah membuat dia lalai. Roh Kudus terus selalu ingat. Ada konsep. Langsung dia toki lonceng, ketuk lonceng di rumah, di pintu hatimu. Konsep. Tapi kalau sekarang kadang-kadang saya dengan istri ngobrol, konsep, paling cuma 3 orang ini. Leti urgenmu, saya kok biar cuma 3-2 orang saya siap. Tapi kadang-kadang berpikir bagaimana yang lain. Haleluya. Kalau saya dulu, karena sebagai gembala, sebagai pemimpin, dulu saya selalu ajak, jangan cuma ibu-ibu, bapak-bapak kampung, jangan cuma orang tua, pemuda-pemuda gabung. Makanya gabung. Kebetulan dari pusat siapkan duit untuk DP konsumsi. Begitu saya hentikan, saya bilang orang belajar berkorban supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu mulai kurang, bapak-bapak cuman hitung jari, anak muda apalagi gak pernah muncul. Setelah saya ajak mereka harus memberkati, dan mereka akan melihat berkat, boleh kurang, tapi waktu konsumsinya disiapi, uang dari pusat sudah perlu ini aja kasih. Nanti mereka mau beli apa, mau makan kek, mau masak, terserah. Ya, wah banyak yang datang. Saya sampai bilang, wah ini surga. Bapak Ibu semua masuk surga. Begitu kasih henti, langsung saya bilang, cuma kita yang masuk surga. Haleluya. Makanya mari Bapak Ibu, kita minta supaya Kudus itu menuntun kita. Jadi saya loncat. Mengapa Roh Kudus itu penting bagi hidup kita? Bagian yang keempat, Roh Kudus mempersiapkanmu untuk tujuan hidup. Amin. Roh Kudus sedang mempersiapkan kita supaya tujuan hidup kita ini pasti. Ada banyak anak-anak Tuhan bertanya, Pak Pendeta, apa sih kita harus dipaksakan harus memperoleh Roh Kudus? Saya bilang itu harus. Gereja lain kok Pak, biasa-biasa aja, berdoa nggak ada kelihatan ya roh-roh, ya soroh roh. Mereka sampai mengembang cerita mereka, so begini begitu. Ini kok jadi gereja kita nanti gereja diolok-olok orang. Gereja kita akan jadi gereja yang sedikit orang masuk. Saya bilang itu fungsi Roh Kudus, menyaring kita. Siapa yang setia dalam menghadapi badai, itu karena pertolongan Kudus. Kalau nggak setia, berarti manusia yang menuntut dia. Pikirannya
yang menuntut dia. Hari-hari ini, apalagi bicara 10 malam, saya lihat saya bersama-sama dengan ketua wilayah. Dia ajak saya, ngapain Pak Rudi? Ikut aja. Wah, dia kan tahu saya ada gereja. Dan kita bareng-bareng aja Pak. Tipe ambil bagian Pak. Ambil bagian. Saya lihat sudah gabung 2 gereja. Tapi yang hadir tidak sampai 20 orang. Padahal kalau hari Minggu puluhan hadir. 2 gereja penuh. Tetapi di hari penantian, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, 10 malam berdoa, terlalu sedikit sekali. Lalu sedikit sekali. Saya coba lihat Facebook, Ikopal di hari keberapa ya? Hari ke-6, kalau nggak salah, kurang sekali. Saya lihat, sama. Saya kadang-kala berpikir bagaimana. Apa kita sudah penuhi Roh Kudus sudah menjadi pemimpin yang sejati, kita masih pimpin. Telah Roh Kudus tolong pikir dulu, saya dulu pimpin diri saya. Kadang-kala mungkin begitu, karena daging ini lebih kuat. Makanya kalau kita tidak mampu perangi daging ini, kita tidak mampu untuk salibkan daging ini, kita tidak mampu tolak dunia, kita akan terbawa. Makanya tuntutan Roh Kudus, Bapak Ibu, kalau saya memberitahukan perasaan hati Roh Kudus itu lebih tipis dari perasaan ibu-ibu. Kalau saya orang paling kebal. Kalau ibu mau tegur, saya lebih dekat. Silakan Bu, saya oke. Tapi bukan cuma sampai pikir saya akan nanti berubah. Saya siap, karena saya buat. Coba ibu-ibu sindir saja ke perasaan ibu-ibu lain. Waduh, rasanya bilang, wah, kayaknya kok itu yang jadi Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa Roh Kudus itu punya perasaan. Ketika dia sudah panggil kita, dia sudah bawa kita, dia sudah tuntun kita, dia sudah peduli kita, kita masih bebal. Bapak Ibu, Roh Kudus dia pasti tinggalkan. Karena Alkitab dia berkata, barang siapa yang mendukakan Roh Kudus, kitab Yesaya dia bilang, dia akan berbalik menjadi musuh bagi engkau. Haleluya. Jangan kita ciptakan musuh dengan Roh Kudus. Jadikanlah kita, Roh Kudus ada sahabat kita, Roh Kudus adalah guru kita, Roh Kudus adalah mentor kita, Roh Kudus adalah pemimpin yang sejati bagi kita. Sehingga dia akan menuntun sampai pada titik terakhir, dia akan membawa kita kepada perubahan karakter, perubahan roh, jiwa, tubuh kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana Bapak Ibu untuk menjadi serupa dengan Kristus? Serupa aja dengan kita sesama sulit, apalagi membawa serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus hanya lewat firman dan Roh Kudus. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus, ada mujizat yang terjadi mengubah hidup kita. Tapi orang-orang yang teguh di dalam menjalani pelayanan kuasa Roh Kudus. Saudara mau bertekun? Mau bertekun? Dunia ini semakin sulit, Bapak Ibu. Kalau ada video saya kurang tangkap itu, ambil kasih ke grup Kurnia. Itu ngeri sekali kalau kita dengar. Itu mungkin dia akan henti di tanggal 1 Desember. Kalaupun direstui oleh pemerintah negara kita. Jadi sekarang penyakit dari belahan barat sana mulai diundang, diakui untuk masuk ke Indonesia. Saudara akan mengalami penyakit yang pernah muncul kepada Ayub. Sakitnya tidak tertahan, sakitnya luar biasa. Itu akan menyebar menjadi penyakit sampar yang akan menular siapapun.
Tetapi Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan bedakan orang yang beribadah dan orang yang tidak tahu beribadah. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang fasik dan orang berdosa. Tuhan tahu bedakan. Makanya mari bertekun Bapak Ibu. Saya bukan mulut-mulut janji, tapi ini kebenaran firman Allah. Jika orang yang setia, penyakit yang pernah dialami oleh orang Mesir tidak akan terulang bagi bangsa Israel pada kala mereka berada di tanah Kanaan. Sudah pernah baca kan? Itu tidak akan terjadi. Imani Bapak Ibu, itu akan terjadi bagi kita orang akhir zaman. Bahwa peristiwa penyakit bala sampar yang akan memusnahkan manusia di kolong langit ini, seperempat manusia di bumi ini. Jadi dia ambil seperempat. Misalnya contoh, gereja Sidang Jemaat Allah ada 22 cabang. Misalnya di penyakit ini, ya ini contoh, dia akan ambil seperempat di Gerah Kurnia, seperempat di Kopal, seperempat di Epata, seperempat. Jadi itu belahan-belahan bumi semua ini dia ambil akan seperempat. 4 penjuru alam dimusnahkan. Itu Alkitab sudah ceritakan. Yeskel pasal 12, Wahyu pasal 6, itu tidak akan lepas. Bahayanya, makanya orang percaya senantiasa mendapatkan warning, diingatkan, waspadalah, jangan sampai luntur keyakinanmu, jangan sampai engkau abaikan tuntunan Roh Kudus, dan pada akhirnya engkau tidak menyesal sekarang, tapi engkau akan menyesal akan datang. Puji Tuhan, firman Tuhan yang mungkin begitu tajam, begitu keras, tapi saya percaya firman ini akan membawa kita kepada jalannya Tuhan menuju pada hidup yang kekal.